Gini Pak Juma, ini jujur udah saya lihat kelemahanmu. Anda tidak memahami, hanya tahu baca-baca. Itu aja Bang. Saya udah tahu kelemahanmu. Saya Kenapa ulang saya lagi. baca diam? Saya perhatikan dulu. Saya ulang lagi. Saya perhatikan dulu. Kucing saya lebih pintar dari Anda, jadi Anda nggak usah menilai saya. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30-nya di situ disebutkan Daud itu adalah nabi. Kucing saya lebih pintar dari saudara. Kucing saya pintar, Bang. Kalau saya kasih ikan, kucing saya tahu ini ikan. Tapi kalau saya kasih stempel, dia nggak mau. Tapi kalau Anda sebagai manusia diperlihatkan manusia keluar dari kubur, ini apa? Tuhan. Kucing saya lebih pintar. Sekarang Anda kenapa tidak berani baca Kisah Para Rasul 2 nomor 30? Di situ dikatakan Daud itu adalah seorang nabi. Anda mengatakan Daud bukan nabi. Kitab yang Anda gunakan mengatakan Daud itu nabi. Mana yang betul? Sulit Bang, sulit. Makanya Bang, bukan hanya membaca. Tadi Abang bilang menguasai Alkitab, tapi itu saya lihat banyak kelemahanmu. Definisi nabi aja Anda nggak tahu. Ya, definisi nabi aja Anda tahu, apalagi mau menjelaskan nabi itu saya sudah sampaikan. Nabi terkait Daud, dia sudah dikatakan bahwa dia nabi. Jelas itu Bang. Dikatakan itu dia nabi. Kenapa Anda pungkir? Kenapa harus lari ke definisi? Nabi itu orang yang menerima firman dari Tuhan. Iya. Itu nabi. Kalau Anda nabi itu apa? Pengarang bebas. Ya kan abang sudah paham Alkitab kami, apa yang saya jelasin. Itu kenapa Anda perlihatkan kelemahan di hadapan saya? Jangan, harusnya jangan. Iya, jadi abang nggak profesional membaca kami, dan saya ulangi, baca lagi Bang dengan baik-baik. Jangan kayak koran. Ngerti, contohnya mulai dari Paulus, Kisah Para Rasul, mengerti untuk apa ini. Kenapa Paulus itu berbicara kepada ini. Jadi apa? Biar paham. Belajar lagi Bang, itu pesan saya. Kalau untuk Anda, kalau saya belajar. Kalau untuk Anda? Belajar. Ya terserah, mau artikan saya, terserah Abang lah. Oke. Mungkin ada yang lebih... Nasihatnya saya dengarkan. Saya akan belajar lagi. Tapi untuk Anda, belajarlah untuk menjadi manusia Bang. Jangan menyembah kepada makhluk kuburan. Itu aja. Kasih ya. Kalau mau selamat, jangan menyembah makhluk kuburan. Sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan menyembah makhluk yang ada di kuburan. Itu sesat. Mending menyembah kaleng kosong. Bodoh, sombong. Kirain waras, bisa waras, ternyata sombong. Minimal setelah diskusi dengan saya, Anda pusing, minimal 2 bulan Anda tidak tidur. Anda akan mendalami Bible itu, mudah-mudahan besok hari kamu akan mencari saya lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Iya. Ini dari Abang Muslim ya? Saya Muslim, sama seperti Yesus Muslim. Abang sendiri? Kristen Bang. Oh, kenapa nggak sama Yesus? Harusnya sama Yesus dong. Jadi saya mau bertanya sini. Abang itu cinta agama Bang? Cinta dong, makanya saya ada di sini. Kalau Abang cinta, ajarin dong umat-umatnya biar tahu isi Al-Quran itu apa isinya. Jangan mereka cuma sudah tahu. Apanya aja. Mereka bahasa sudah Arabnya tahu. Doang. Banyak loh umat-umat Mereka Islam sudah itu. Kasihan, ajarin lah, jangan bahas kitab.
Anda itu tidak harus tahu arti kitab. harus dibahas Bible itu, bahaya karena Bible itu mengajarkan Sayangilah dulu umat abang, barulah Justru karena saya sayangi umat kami sayang. gitu loh. Umat Makanya abang aja karena saya nggak bisa sayang. abang sayangi. Karena saya sayang, makanya saya Mungkin abang lindungi. sendiri aja nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Karena saya sayang, makanya saya lindungi dari ajaran yang mengajarkan menyembah makhluk yang keluar dari Aduh, kuburan. bang. Gitu. Menurut saudara, kalau ada orang mati lalu keluar dari kuburan itu orang apa namanya? Kutanya Gak dulu. usah ajarin kitab kami dulu, ajarin umat Enggak, abang saya dulu gitu bertanya, loh. saya bertanya. Kalau ada orang keluar dari kuburan itu apa namanya? Menurut saudara? Muhammad di mana? Enggak, yang Yang keluar, abang sembah di mana? Muhammad yang apa keluar, Allah? yang keluar dari kuburan, itu apa namanya, Bang? Ajarin dulu saudara-saudaranya Iya, baca Al-Quran. saya sudah gitu loh. mengajarkan, Kapan abang ngajarin? saya ajarkan supaya mereka jangan terpengaruh dari ajaran Jangan, yang kita mengajarkan orang yang menyembah abang kepada bahas. makhluk yang keluar Malu dari lah kubur. dikit. Saya mengajarkan mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan orang-orang yang datang mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Paham? Paham ya? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin keluar dari kubur. Tidak bisa keluar dari kuburan kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu sayang sama muslimmu. Ajarin dong orang itu. Saya sudah Kitabmu. Saya sudah ajarin. Banyak loh. Supaya Orang-orang Islam jangan yang nggak tahu keluar apa dari agama artinya. Islam. Supaya jangan terpengaruh menyembah makhluk kuburan. Gitu. Kok sakit hati? Agamamu itu, saudaraku, ada amanat agungnya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum kalian menjadikan kami muridnya, makhluk yang keluar dari kubur itu, jelaskan dulu, itu siapa yang keluar dari kubur itu siapa? Kau katakan Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Bukankah Tuhan itu dia yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub? Kenapa lagi ada Tuhan keluar dari kubur? Ajarkan kepada kami, itu siapa? Tuhankah? Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan. Lagian dia perintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid, bukan hamba. Anda mengatakan cintai, sayangi. Ya, justru karena saya sayang, maka saya menghalau kemudian para misionaris untuk tidak memurtadkan mereka. Karena kalau kalian murtadkan mereka, mereka akan menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Aduh, nggak tahu malu kau ya jemaah keluar Gitu. sama orang ya. Sama saya kau debat. Ayo. Boleh. Oke. Nah, sekarang Tahu sudah nggak ada kau? berapa orang dengar. Tahu nggak kau sejarah Al-Quranmu ada berapa puluh macam? Dengar. Sebelum dicari. Dijadikan satu. Dengar. Tahu nggak? Dengarkan aku, kawan. Apapun yang terjadi dengan Al-Qur'anku, yang penting kami tidak menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Kau masalah. berani debat Jumat, Itu ya? tidak ada masalah bagi kami. Kalau Yang berani masalah kau bagi debat kami, Jumat, kalau pertama kami kami letakkan dulu diajarkan Al-Quran. untuk menjadi Pilih pengikut, salah satu. untuk menjadi murid, penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tugasmu menjelaskan ke kami. Anda kan datang nih bawa ini. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus yang mana? Yang kami tahu Yesus mengajarkan hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus dalam Matius 15:24. Anda akan mengatakan, oh itu dulu, karena ditolak sama umatnya. Maka perintah selanjutnya, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oke, kita ikut. Nah, sekarang kami bertanya, yang keluar dari kubur itu apa? Gitu loh. Apa yang keluar dari kubur itu apa? Yang mau agar kami menjadi muridnya itu apa? Kami harus berguru kepada siapa dia? Emang dia siapa? Itu loh pertanyaan yang harus Anda jawab. Jangan emosi.
Saudara Roni dari mana? Katolik? Assalamualaikum Bang Juma, saya Muslim sejati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan Bang Juma. Makasih abangku. Saya sangat mendukung sekali perjuangan Bang Juma. Iya. Makasih. Itu aja Bang Juma. Siap. Iya. Makasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu jelas abang kan ya. Jelas sekali itu teman-teman. Kan ada perintah agung. Kalau kita kan jelas tuh Al-Quran. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan benar, dengan baik. Kan tidak ada paksaan, cuman diseru. Seru aja. Kalau mereka mau silakan, kalau tidak mau ya silakan juga. Kan cuman diseru. Diseru saja. Apa itu seru? Kalau diseru itu artinya ajaklah mereka, sampaikanlah kepada mereka. Tapi tidak boleh jadikan mereka harus jadi Islam. Jadikanlah mereka menjadi Islam. Gak ada. Gak ada. Jadikanlah mereka Islam. Gak ada. Cuman serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahzan. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Itu perintahnya. Tidak ada diperintahkan jadikan. Nah, di giliran saudara, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah. Sebelum kalian jadikan, kami harus tahu dulu dong. Masa kalian membawa produk terus kami harus terima produk begitu aja? Gak mau kami. Mana tahu produknya berbungkus berbungkus emas, tapi di dalamnya bom. Kami harus tahu apa itu. Yang kubawa itu apa? Yang keluar dari kubur itu apa? Tuhan kok makan ikan goreng? Kau cuma Edis. Kau buka blokirnya coba. Kau buka blokirnya Edis. Jangan kau pengecut. Kau buka. Nanti nangis lagi dia aku buat. Aku tidak tahu apakah Tuhan itu ada. Aku sudah terlunta-lunta di sini. Aku tak tahu kemana. Untung ada gift. Pulang ke Indonesia sulit. Tinggal di sini sulit. Akhirnya jual air mata. Kalau benar itu jangan kabur, tinggal sampai mati, sampai membusuk mempertahankan kalimat benar itu. Jangan kabur, cakongkong. Kok kabur? Aneh. Alhamdulillah, saatnya saya minum kopi. Abang saya sudah datang. Halo saudara bocorin. Assalamualaikum Kanda. Halo. Iya halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya halo. Islam bang. Oke siap. Iya saya. Iya. Saya mau tanya sama Bang Juma. Siap. Bang Juma ini berdebat dengan Kristen dan Katolik. Pertanyaan saya, Bang Juma ini berapa tahun mempelajari Alkitab itu sehingga berani berdebat dengan Kristen tahun. dan Katolik juga? Berapa tahun Bang Juma? Saya belajar Bible itu, belajar maksudnya baca mendalami ya. Itu dari tahun 2008. Oh, berarti sudah 12 tahun ya Bang Juma ya? Ya, kurang lebih. Oh. Jadi saya ngeri juga dengar apa debatnya Bang Juma ini. Takutnya kalau salah-salah gitu Bang Juma. Maksudnya Bang? Jadi saya salut lah Bang Juma berani debat dengan agama Kristen dan Katolik. Sehingga
saya meyakini Bang Juma mampu berdebat dengan agama lain. Kalau Bang Juma nggak takut kalau salah-salah gitu, gimana? Saya tidak peduli, Bang. Oh gitu. Saya nggak peduli. Oh gitu. Makanya rasa takut saya itu nggak ada. Karena kenapa? Saya bukan tampil karena ingin mencari kejahatan atau keburukan, tetapi karena saya bertahan karena agama saya. Oh. Karena mereka memiliki misi untuk memurtadkan, mereka punya misi untuk mengkristenkan. Itu amanat agung yang mereka harus jalankan. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya tidak ingin generasi berikutnya itu menjadi seperti mereka. Banyak negara-negara yang mayoritas Islam, tapi mereka hanya mengejar dunia dia, tanpa mereka tahu bahwasanya di belakang, di bawah tanah ada pergerakan-pergerakan yang kemudian mengancam akidahnya. Terbukti, mereka disibukkan dengan hal duniawi, akhirnya penguasa-penguasa duduk, mereka ini duduk pada tempat-tempat yang sangat-sangat vital. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya masjid berubah menjadi rumah ibadah beda. Tadinya dipenuhi ketika hari raya Idul Fitri, kosong. Sekarang tanggal 25 dan seterusnya, bla 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 bla. Itu terjadi, terbukti di mana? Andalusia. Banyak negara-negara yang tadinya Islam berubah menjadi non-Islam. Kenapa? Karena orang-orang Islam tak ada peduli terhadap agamanya. Mereka liberal. Ketika ada orang yang memperjuangkan, mereka mencoba untuk menakut-nakutin. Saya tidak mempan yang kayak gitu-gitu, Bang. Oh. Iya. Nobody can stop me. Itu prinsip saya. Bang Juma, saya Siap. hanya ingin tahu misi dari Bang Juma. Jadi kalau begitu lanjutkan terus. Terima kasih Bang Juma. Siap, sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula ini anak buahnya Edis, mengemis untuk dibuka blokirnya. Ya kau bermohon aja sama kedutaan di sana. Nanti kedutaan yang menyurati Bang Juma. Memang Jadi ya, memang ada yang blokir dia, Bang. saya yang blokir. Emang enak kalau Andis Lebes yang blokir. Masalah buat lu. Enggak, maksud saya di Amerika itu kan masih banyak Islam di sana. Ya ajalah mereka yang ada di Amerika berdebat ya kan ya. Kalau mau layani orang yang Indonesia, ya masuk ke Indonesia dulu. Tinggal nanti gua telepon brother hijab kan. Kemarin ketemu Iya. gue. Berani nggak dia lawan brother hijab? Suruh aja ke situ atau Iya, Mansur. betul. Ya Mansur ke ini, ke speaker corner itu di London. Assalamualaikum, Suruh Bang. ke sana lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, kalau bisa yang oten-oten suruh on cam, Bang. Itu aja, Bang. Iya, siap. Ya, Bang. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nggak mau on cam bang, dia kalau sepanjang dia tidak menghujat, berhubung dia juga pengikutnya masih dikit, belum bisa on cam. Ya nggak apa-apa lah dia edukasi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan alhamdulillah bulan Gurunda, Bang Handi sehat. Alhamdulillah sehat, Bang. Ini saya mau minta nomor kontak Bang Juma. Iya, ada hal apa abangku? Mau pesen kaos Nenek Mukiper. Oh, Jumpa sama Bang lagi Handi. kita cuma Ntar dulu Bisa Nathan. sama Bang Handi. Ya nanti Siap. Ke Bang Handi, Bang Handi. ajarinlah orang-orang Islam itu dulu. kenapa sih kamu ini Nata? Ada apa? Enggak, ini Bang Juma
bahas-bahas kitab kami. Sedangkan umat-umatnya kok nggak diajarinnya gitu loh, baca Al-Quran, apa artinya gitu. Umat Islam udah pada pinter, nggak ada menyembah makhluk dari kubur. Buktinya banyak yang saya tanya-tanya Nggak umat ada Islam. umat Islam. Banyak. Nggak ada umat Islam menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Jangan Cuma bahas lu. kitab kami dulu, bahas Kenapa? dulu apanya Takut. Al-Qurannya gitu loh. Nggak bisa dong. Karena Bibelmu ini diajarkan Nggak bisa supaya kenapa? diajarkan kepada kami Ajaran umat Anda aja Islam. nggak bisa. Bukan Ajaran Anda urusanmu. aja. Itu bukan urusanmu. Masalah umatku, umat Islam itu bukan pelajari. urusanmu. Anda, Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Anda pelajari. Bukan Jadi nggak urusanmu. usah. Kenapa kamu yang atur? Kenapa kamu yang atur? Kayak mana sih? Kenapa kamu yang atur? Suka-suka kami. Ya sama, saya juga Anda- begitu. Gitu. Saya juga begitu, suka-suka kami. Siapa suruh? Suka-suka juga kalau saya kick. Emang enak lu mengemis-ngemis di sini lu. Siapa suruh mengambil istilah-istilah Al-Quran? Siapa suruh? Suka-suka gua juga kalau gua kick lu. Apa lo keberatan lu kalau gua kick? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutawa Bang Juma, saya Muslim Siap. dari Bali. Saya sangat salut dengan Bang Juma. Bang Juma selalu sudah mau berjuang di agama kami. Alhamdulillah Bang Juma. Assalamualaikum. Mengikuti Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya selalu mengikuti Bang Juma dan saya sangat bangga dengan Bang. Ya, Semoga terlalu panjang Bang. Nama kami untuk memperjuangkan agama selalu dapat izin Allah SWT dan selalu dapat. Yang tadi Bang Juma ada namanya Nata ya. Iya. Itu dibilang Bang Juma nggak tahu mengajari. Tetapi bagi saya melihat aja itu udah satu pelajaran bagi saya. Karena saya mualaf udah 5 tahun, udah bisa sekarang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang semua orang Islam tidak mengajarkan tentang Islam, kami melihat aja udah satu pelajaran bagi kami. Itu loh. Betul. Aku seorang mualaf udah tahu membaca Al-Quran. Jadi yang namanya Nata tadi, belajarlah kamu, ingatlah kamu bahwa kamu bakal mati. Jadi kematian kamu besok, apa yang kamu bawa ke akhirat besok? Belajarlah saudaraku, belajarlah pakai akal. Dan hanya imani saja, jangan. Karena saya dasarnya dari sana. Iya. Kalau Mantap, bisa, belajarlah pakai akal. Kalau kamu tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Biar kamu mengerti bahwa agamamu tidak benar. Kalau saya memang dari orang tua saya Katolik, aku mulai lahir. Tetapi ingatlah saudara, karena masih napas. Selamat malam Ferdinand, Rocky Triple Six. Ferdinand, Rocky. Ya, selamat malam abang-abangku. Ya, silakan. Ini enggak di tema ya bang. Itu Bang Rocky Muslim Kristen Bang? Islam bang. Oh ya, silakan. Bang sahabat itu Bang Zuma bisa tahu agama saya. Itu bang, itu apa ya? Saya itu punya rencana, tapi kita kan Islam.
Tapi kita itu punya versi masing-masing dalam menjalankan agama Islam kan. Saya itu apa ya? Ingin bertanya nih sama Bang Zuma kalau boleh ya. Soalnya Bang Zuma bukan ustadz kan, seharusnya saya tanya ustadz, apakah saya itu membentengi agama sebelah itu salah atau bagaimana Bang Zuma? Maksudnya? Membentengi keimanan agama sebelah gitu. Anda dari pihak mana? Saya Islam. Terus kenapa membentengi akidah agama lain? Nah, soalnya kita kan punya keimanan di agama Islam, tauhid. Tapi agama sebelah itu berseberangan dengan kita, gitu. Ya terus? Saya itu membentengi keimanan mereka. Berarti Anda pembelanya? Enggak pembela, saya itu melindungi hak mereka, gitu. Anda melindungi hak mereka, maksudnya apa ini? Dari segi pemahamannya. Oh. Kalau Dengan mereka ingin menuhankan botol, ya nggak apa-apa kan? Buat apa kita? Bukan urusan kita kan untuk gitu. menite agama sebelah. Gitu Bang. Iya. Apakah itu salah menurut Abang atau gimana? Nah? Mungkin saya itu butuh koreksi lah dari Abang dari apa ya macam tindakan saya ini. Oke. Kalau ada kemudian orang yang datang membawa racun, lalu racun itu dibagi-bagikan kepada orang lain, apa yang Anda lakukan? Racun akan racun itu akan memudar kalau disandingkan kalau sudah dengan diminum. racun. Kalau sudah diminum sama orang, memudar kalau sudah orang yang meminumnya mati semua gitu. Kalau Ya, Anda lawannya orang racun Islam, juga gitu Bang. Kalau racun PS racun, maka hasilnya akan tawar. jadi maksud Anda kalau ada orang datang membagi-bagikan racun, Anda ikut-ikutan bagi-bagi racun juga? Oh, kalau itu ya enggak lah. Lalu apa yang Anda lakukan? Kalau ada orang yang bagi racun nih kan, ya enggak lah. Anda Saya itu ikut nggak mau nyerang minumnya? agama sebelah gitu. Gimana? Saya itu nggak mau menyerang agama sebelah, menyerang Ini apa bukan ya, masalah, bukan memframing masalah. agama sebelah. Nanti Bukan khawatirnya agama sebelah itu memframing agama kita gitu loh maksud saya. Oh, jadi maksud Anda tidur-tidur aja ketika agama Anda dihinakan? Ya enggak lah. Ya Lalu Tuhan apa lah yang yang Anda balas. lakukan? Apa yang saya mau bahas? Itu kan urusan Tuhan. Tapi perintah Tuhan saya harus. Ya, kita mau mengikuti siapa di sini sebenarnya? Saya mengikuti Tuhan saya. Sebenarnya butuh pemimpin. Saya mengikuti Tuhan saya. Saya Muslim. Ya saya harus ikuti perintah Tuhan saya dong. Ya tapi kan patokannya siapa dulu Bang Sumar? Pencipta langit dan bumi saya, Tuhan saya Allah. Beda dengan Anda. Oh langsung menerima wahyu gitu Bang? Bukan perintah agama saya. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru Tanpa harus ada musyawarah Diam, teman diam. lain. Saya lagi baca ayat. Kan dulu kau yang nanya. Kalau kau kecil. Muslim kau diam kalau orang baca Quran. Dasar monyet lu. Baca Quran kok nyerocos kau. Al-Quran yang mengajarkan saya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Kau aja yang tidur sama saudara setan. Saya nggak mau. Kau ngomong kayak gitu. Hah? Kau belum merasakan kalau anakmu atau saudaramu tiba-tiba ada yang murtad. Atau jangan-jangan Anda itu orang seberang, ngaku-ngaku Islam. Coba kau buka kamera, saya mau lihat. Kenapa Coba Bang mau kamera? Kenapa dulu masalahnya? Indah kan kau ngaku Muslim. Apa masalahnya? Latar Kan belakang kau dari ngaku Muslim. Coba buka kameramu. pertanyaan Abang itu. Coba kau mengaku Muslim. Coba buka kameramu. Ya Muslim Bang, lihat aja Ya di coba profil buka saya itu kameramu. Muslim Enggak di ada situ. peduli saya. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Buka kameramu. Ketawa lagi. Jadi gimana nih?
Ya udah kau ke neraka, apa ya, kau ke neraka, kau ke dari neraka sama saudara-saudaramu yang agama kafir saya? laknat itu. Jangan diludahi bang, dia masih manusia sepotong. EGP. Paling pasukannya ini, pasukannya si siapa? Si topi merah. Berkele. Berkele. Halo bos semua, selamat malam. Malam saudara Ferdinand. Izin saya bertanya bisa nggak? Bisa buka kameranya. Ini izin bang, saya juga bukan masalah keagamaan bang. Buka Saya kamera aja. jujur dari Kristen bang. Iya. Saya cuma ingin bertanya bang, bisa nggak? Bisa buka bukan kamera masalah. bang, bertanya 10 pertanyaan. Buat abang, buka kamera. Oke bang. Cepat kameranya bang ya. Soi. Selamat malam bang. Malam juga. Izin bang, saya bertanya. Bisa nggak? Boleh. Oke bang. Ini saya juga bang dari Kristen bang. Siap. Tapi ini bukan masalah memperkeruh tentang agama ya bang. Iya. Izin, pertama-tama kan saya pernah melihat video katanya kalau cium-cium batu itu kata bisa baru kalau minum kencing unta itu bang penyakit bisa sembuh bang. Apakah itu memang benar bang atau tidak bang? Iya, jadi gini. Perintahnya itu mencium Hajar Aswad. Bukan Hajar Aswad yang menghapus dosa, tapi tindakan untuk melakukan pekerjaan itulah yang menyebabkan hasil dosa diampuni oleh pencipta langit dan bumi. Sama ketika Anda mengangkat batu. Angkatlah batu itu jika engkau ingin mendapatkan duit. Apakah batu itu yang Anda angkat itu yang memberikan Anda uang? Kan tidak. Tetapi ada yang mengupah Anda atas pekerjaan Anda itu, yaitu orang yang memerintahkan kemudian Anda mengangkat batu, bukan batunya. Di dalam kitab Anda juga, di dalam Perjanjian Lama milik orang Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, bakarlah tai sapi itu, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah tai sapi yang menghapuskan dosa Kristen? Keluaran 29 nomor 14. Kalau terkait cium batu, Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium bara atau batu menyala itu menghapuskan dosa. Seperti itu bang. Iya. Kalau minum kencing unta bang, apakah memang bisa menyembuhkan dari segala penyakit ya bang? Itu perintahnya itu kepada orang yang ada pada saat itu. Tidak diperintahkan kemudian kepada kami umat Islam, tapi diperintahkan kepada orang yang kemudian musafir datang kepada Nabi Muhammad karena tubuhnya kemudian tidak bisa sesuai dengan hawa yang ada pada saat itu, maka dia datang kepada Nabi, aku sakit, bla 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 bla. Maka Nabi Muhammad mengajarkan, kau pergi kepada si fulan, di sana kau minta kemudian air kencing ontahnya campur dengan susu, habis itu kau minum. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Dilakukan sama orang itu, sembuh. Apa yang terjadi? Dia malah kemudian membunuh dan mengambil onta daripada orang yang telah mengobati dia. Bukan diperintahkan kepada umat Islam. Cuman itu gimana? Itu merujuk kepada siapa itu bang? Orang yang ada pada saat itu, yang hidup dengan zaman Nabi Muhammad, yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang perlu Anda pahami, ilmuwan banyak yang menemukan bahwasanya ternyata air kencing onta itu. Tunggu bang, saya pernah. Lebih jelas. Iya.
air kencing onta itu ternyata mengandung zat yang bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Nah, ada satu hal yang menarik kemudian di dalam kitab saudara milik orang Yahudi, ada perintahnya bakarlah roti di atas jelai tai kering manusia. Itu apa tujuannya itu? Bang, saya kan bertanya, saya kan ini Kristen tapi pemula bang. Iya. Belum terlalu ngerti, cuma kan saya dengar-dengar. Iya, itu pertanyaan yang sama. Saya juga balik ke Anda. Saya juga mau tahu. Kalau masalah hal kencing aja Anda permasalahkan, lalu bagaimana di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam Yehezkiel 4? Yehezkiel 4 nomor 12, perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas tai kering manusia. Saya kalau disuruh milih minum kencing onta dengan bakar roti pakai tai kering manusia, hanya orang gila yang mau melakukan itu. Oh, seperti itu ya bang. Iya. Sama seperti di ajaranmu juga diperintahkan minum darah, makan dagingnya Yesus. Kan itu ngeri kali. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami bahwa kalau darah simbol itu mulai meregang itu kan anggur kalau di Kristen. Iya, betul anggur. Tapi faktanya betul-betul dicurahkan. Bukan darah yang kita minum bang. Iya, tapi faktanya dicurahkan betul darahnya Yesus disalib kan? Iya, dicurahkan itu demi menebus dosa-dosa karena di dalam di mana ajarannya menebus dosa pakai darah manusia? Bang, tidak ada satu orang yang didapati hidupnya kudus. Ya enggak, maksudku di mana Kristen mendapatkan ilmu nebus dosa pakai darah Tuhan? Tidak seperti itu ya bang. Tapi bang begini bang ya, saya bukan masalah agama. Terus lalu yang kita bahas ini masalah apa tadi? Ekonomi? Dengar bang. Saya sering nonton Abang Suma sama Abang Edis. Ketika debat saya lihat Abang Suma tidak berkutik di depan Abang Edis itu. Gimana itu bang? Apa masalahnya yang kamu nonton? Coba. Kalau jadi pembohong, saudara, kalau jadi pembohong itu jangan ikuti Paulus banget. Coba, saya mau tanya. Paulus gimana? Saya mau tanya, materi apa yang kamu nonton saya tidak berkutik di hadapan Edis? Banyak sih kalau mau bilang. Satu aja. Satu. Pertama kan tadi saya bilang saya kencing unta. Baru abang bilang tadi zaman Muhammad. Di mana Edis pernah membahas itu dengan saya? Berarti Anda memang kayak Paulus, pembohong memang. Memang wajib berbohong kalau menjadi Kristen itu memang kayaknya wajib deh berdusta. Benar bang. Ajaran abang itu pembohong aja. Kan begini, berbohong saja berzina itu mencuri masuk surga. Oke. Anda mengatakan itu. Oke. Sekarang Anda lihat di dalam 1 Yohanes 1. Anda lihat di situ. Semua dosa bisa kamu lakukan. Bahkan kalau Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Itu ada yang bilang kalau di ajaran Muslim desaklah orang Kristen, ke jalan yang sempit. Makanya kan sekarang sering terjadi di Indonesia kan, orang Muslim hancurin gereja, ini bla bla bla. Banyak. Oh, gitu ya. Saya lihat. Iya. Kalau yang melakukan pembunuhan saja kan bisa. Kalau yang melakukan pembunuhan jutaan manusia di Nusantara ini itu agamanya apa? Di mana dulu, Bang? 350 tahun. Oh, kayak Rasul Paulus ya? Bukan, di Indonesia ini aja dulu. Siapa pelakunya? 350 tahun melakukan pembunuhan di Nusantara ini. Jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi duda dibuat, dan jutaan anak-anak menjadi yatim piatu. Itu agamanya apa? Di mana ya, Bang? Saya lihat. Yang saya lihat. Nggak tahu.
Kau tidak tahu. Kau tidak tahu siapa Abang. pelakunya. Hah? Asalkan saudara tahu, di Sulawesi Selatan ini ada pemakaman 40.000 jiwa korban keganasan agama Kristen. Paham? Nah, itu pelakunya seagama dengan kamu. Terus apa yang kamu mau katakan sekarang? Kalau ternyata terbukti agamamu itu melakukan kekerasan di Nusantara ini. Ayo, mau ngomong apa? Yang menjajah yang agama Belanda itu apa agamanya Belanda? Sekarang bang, kalau saya jangan sekarang, aku tanya dulu, Belanda itu agamanya apa? Nggak bisa percaya, Belanda bang. itu agamanya apa Belanda? Islam ya? Di komen itu. Islam ya? Di komen itu ada itu di komen itu bang. Oh Islam ya? Belanda itu Islam? Itu ada di komen bang. Itu sejarah bang. Bisa nggak sih kau bahasa Indonesia dengan baik? Itu perusuh bang. Agamamu itu agamamu itu berdiri di atas kekejaman. Kalau tidak kejam agama kau itu, kau tidak punya Tuhan. Agama kau tidak mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi, kau tidak punya kitab. Paham? Dan di Indonesia kalau tidak merampok kata Allah dari Al-Quran, nggak laku agamamu. Sedangkan sudah ngambil dari Al-Quran saja nggak laku. Kata Alkitab yang ada di kitabmu, yang ada di sampul kitabmu ini, itu hasil curian dari nama Al-Quran. Kata Alkitab aja nih. Jadi memang mental-mental penjajah itu ada di agamamu. Ini kata Alkitab dirampok dari mana ini kata Alkitab? Buka mic-nya, buka mic-nya. Ini kata Alkitab, agamamu rampok dari mana? Kutanya dulu. Kata Alkitab kata Alkitab ini dicuri dari mana? Sekarang begini bang. Jangan Sudah sekarang dibilang kutanya. itu. Hal sepele aja dulu. Hal sepele supaya kau tahu agamamu itu. Ini kata Alkitab ambil dari mana? Abang itu. Bang, di agamamu itu Ini kata Alkitab ambil dari mana dulu? Ini dulu. Pencuri. Ini pencuri. Ini ambil dari mana ini? Kata Bill, malu. Tutup kamera, malu. Bukan malu, Bang. Ini kitabmu aja kecuri ini, pencuri ini. Kitabmu aja ini ketahuan. Ini mental penjajah ini suka merampas hak orang. Ini agamamu nih. Di mana Bang itu, Bang? Ini kata Alkitab ini curi dari mana? Dari mana, Bang? Ya, tanyalah agamamu. Tanya agamamu itu, agama kasihmu itu. Malu kau. Aja kasih jemaat hasil curian dari agama lain. Hah? Mental penjajah, mental pencuri. Ini kata Alkitab ini dari mana? Coba. Kata Alkitab ini dari mana ini? Kalau agamamu agama benar, maka akan menunjukkan kebenaran. Ini ambil kata Alkitab dari mana? Kata Alkitab ini ambil dari mana? Secara di Indonesia yang kita pelajari itu agama kebenaran, bukan agama benar apa kalau hasil curian kok agama kebenaran? Tuhan mati dibunuh, apanya yang benar? Makhluk keluar dari kubur kok dibilang Tuhan? Agamamu datang ke sini bersama dengan adanya penjajah kok dibilang benar? Agama apa? Masuk surga bunuh Tuhan gitu? Di pesantren banyak Bang. Apa? Kenapa kau urusi pesantren ini? Agamamu dulu kau urusin ini. Di mana kau ambil hasil curianmu ini? Ini, Bibelmu ini. Hasil curian ini. Kata Alkitab ini. Malu kau kan? Muridnya Edis. Kau bilang Edis pernah kemudian saya tidak berkuti depan Edis. Pret. Kau buka YouTubeku situ. Nonton YouTubeku itu. Ketik aja Edis. Akan muncul semua, ada puluhan videonya itu. Macam paten aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu kan? Malu. Mereka itu nggak ada rasa malunya banyak. Yang penting ngomong. Moncongnya jadi gitu. Rasanya dia nggak punya lagi rasa. Sahabat Bang Suma official.
Lu bicara tentang Anda ini siapa dulu? Perkenalkan diri. Agama apa? Maaf, tertolak. Maaf. Karena Markus yang menjadi rujukannya Matius cuma punya 16 pasal. Anda mau bawa saya kepada Matius pasal 26. Maaf. Tertolak. Bunda. Karena ini memandai-mandai. Bu Karena izin Bu Karena, bisa nggak nanti menyela? Tunggu Pak Karena selesai sama Bunda Semangkut. Ya, lanjut. Low battery. Please charge. Ya, Matius itu mendapatkan quotation, kutipan dari Markus. Markus diperkirakan sekitar 70 Masehi. Hasilnya catatannya cuma 16 pasal. Kalau Matius ngutip, saya tanya teman-teman, ketika saya mengutip, apakah saya membuatnya lebih banyak atau malah sedikit? Sedikit lah. Sedikit. Nah, namanya ngutip. Saya ngutip pajak dari orang, bukan semua kekayaan orang itu saya ambil. Mengutip pajak. Kita bicara Matius, ada ke Markus, nggak nyambung Ibu nih. Lah, karena Matius ambil dari Markus, Abang. Belajar dulu lah Bible. Kalau nggak belajar Bible, jangan sama saya. Makanya kalau tahu Bible LAI aja dulu. Saya akan bacakan Markus sampai pasal yang sama dengan dimiliki dari bapak tuanya. Markus 16 pasal saja. Anda bawa saya ke pasal 26. Maaf. Matius, Bu, bukan Markus. Nggak nyambung deh. Makanya betul. Nggak nyambung otaknya, nggak nyambung ini. Bahwa Mas, dunia dalam keadaan kritis Matius 26:53. Saya tidak mau. Karena Markus, Bang. Anda boleh main Bible dengan saya. Tapi dalam untuk apa mau main bentuk yang loyal pada Bible itu. Izin Bunda, mungkin Bunda jelaskan. Matius lari ke Markus itu ya? Izin biar Bunda Vera jelaskan dengan bahasa Indonesia begini. Bang Knaik ya sebentar. Kalau Bunda Semangkut kan guru Bunda internasional. Kalau Bunda Indonesia aja Bunda Vera. Gini Bang Knaik. Yang dipegang sama Bunda Semangkut itu adalah Bible internasional ya. Nah, Markus yang Abang tanyakan ya. Betul? Matius yang Abang tanyakan Matius 26 ayat. Kita di sini sudah mulai paham. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? Pencipta gitu tanda tanya Ustaz. Tuhan di tombak ciptaannya. Iya kan Bang Andi kan? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa itu Bang Andi? Bukan. Ketebak lah. Biasalah kalau nggak bisa melawan argumentasi, perang pemikiran, melawan data, ya mereka menyerang akun supaya berhenti untuk mengungkap apa sebenarnya